Nah, dokter, malam ini kita akan bahas mengenai mengantisipasi varian terbaru mutasi COVID-19, dok. Ini kan lagi sangat heboh sekali ya pemberitaan mengenai mutasi COVID-19 ya, dan varian terbarunya nih ya, ada yang sekarang lagi diberitakan, saya akan highlight sedikit yang terbaru dari kompas.com, yaitu ada 3 varian ya dok ya. Ya, yang rame 3 varian, Ibu. Iya, itu yang dari India termasuk yang kemarin tsunami COVID, dari Inggris dan juga dari Afrika Selatan, dan sudah masuk juga kasusnya ke Indonesia ya dok ya. Ya, betul sekali, Bu. Sudah ada di kita, ada beberapa orang dilaporkan. Nah dok, ini gimana ini dok? Ini kita intermezzo dulu ya dok ya. Boleh, boleh. Kita Jadi, lagi heboh-hebohnya, maksudnya kita lagi giat-giatnya untuk vaksin ya dok ya. Terus mudik juga dilarang. Tapi akhirnya ada lagi nih dok yang masuk varian terbaru dengan kasus yang baru lagi gitu dok. Ini kemungkinan ke depannya seperti apa gitu dok ya? baik, mungkin ya selamat malam rekan-rekan semua. Ya, kita kembali coba untuk diskusi ya tentang seputar COVID. Oke, malam ini saya lapor dulu bahwa kasus kita per tanggal 6 kemarin datanya kasus aktif itu 98.277 dengan suspek 77.775 orang. Ya, yang konfirmasi itu total sampai yang sembuh itu 1.552.532 dengan meninggal 46.496 ini data kemarin pertanggal 6. Memang kita lagi giat-giatnya untuk melakukan vaksinasi dari pemerintah negara Indonesia. Memang ya mungkin seluruh dunia juga sama mengejar vaksinasi aktif ke seluruh masyarakatnya. Hanya saja Bapak Ibu sudah dikatakan bahwa untuk menghindari kondisi yang lebih berat ketika terinfeksi virus corona, maka Bapak Ibu diwajibkan untuk mendapatkan vaksinasi. Jadi tubuh kita itu mendapatkan kekebalan imunitas, paling tidak sudah mengenali dulu si virus corona dan tubuh sudah bisa membuat antibodi. Hanya saja antibodi itu akan hilang dalam beberapa waktu. Sehingga sudah pernah terpapar di dalam tubuh sehingga sel memori tubuh itu sudah mengenali virus corona. Nah, memang sepertinya orang bertanya-tanya, loh setelah divaksin harusnya kan tidak bisa kena lagi dokter. Betul, harusnya begitu. Hanya saja ini berupa virus, Bapak Ibu. Seperti kita ketahui, virus yang kita terima dalam bentuk vaksin, itu dalam tubuh kita, dalam hidup kita, mulai dari kita lahir itu ada hepatitis B, cacar, campak, dan lain sebagainya. Contoh yang mudah saja. Ketika kita sudah mendapatkan vaksin cacar, paling tidak kita pernah satu kali dalam hidup kita menderita sakit cacar. Dan tidak fatal. Itulah yang dicari, kekebalan tubuh kita sudah bisa melawan virus cacar tadi. Nah, begitu juga dengan COVID Corona ini. Maunya kita itu seperti itu. Jadi bukan berarti Bapak Ibu kebal seperti Avenger, gitu ya. Jadi jangan sampai salah berpikir, pola pikirnya jadi sepertinya setelah vaksin itu 100% akan terhindar, tidak. Sehingga yang paling penting adalah tetap menjaga kesehatan tubuh, satu. Yang kedua, tetap protokol kesehatan. Sudah digadang-gadang dari tahun lalu bahwa protokol baru kita adalah selalu menggunakan masker, selalu mencuci tangan. Dari luar setelah kita beraktivitas harus selalu langsung mandi, bersihkan tubuh kita. Nah, ini sudah merupakan sebuah protokol wajib resmi yang memang mau tidak mau, suka tidak suka harus kita terima dan harus kita laksanakan. Ya, dengan segala macam maskernya, terus hand sanitizer-nya dibawa, cuci tangan, dan lain-lain, menjaga jarak, tidak berkumpul. Memang sudah begitu, Bapak Ibu. Jadi kalau kita pernah dengar cerita gimana rekan-rekan kita di Papua yang masih menggunakan koteka, belum mengenal celana, kan sudah dikenalkan, ayo pakai pakaian dalam, pakai pakaian yang di luar. Jadi menggunakan baju dan celana. Nah itu 1000 tahun yang lalu nenek moyang kita sama kelakuannya seperti itu.
protokol new normal waktu itu adalah menggunakan pakaian dalam dan menggunakan baju dan celana, begitu. Nah, protokol new normal sekarang, karena ada pandemi dan lain-lain, adalah selalu menjaga jarak, ya, menjaga kebersihan, personal hygiene, berikut vaksin, dan meningkatkan daya tahan tubuh, makan makanan yang bergizi, olahraga, dan lain-lain. Nah, ini Bapak Ibu harus pahami, dengan usaha yang maksimal, niscaya mudah-mudahan kita terhindar dari infeksi COVID. 100% tidak ada. Jaminan 100% tidak ada. Gitu ya. Itu Ibu Ira kira-kira. Jadi memang ke depannya memang harus tetap menjaga daya tahan tubuh, berhati-hati, menjalankan protokol kesehatan selalu. Ya, ya, oke dok. Oke, kalau gitu kita langsung saja dokter dengan presentasinya mengenai varian terbaru dan mutasi COVID-19 yang terbaru yang terjadi saat ini dan juga penanganannya tentunya bagaimana seharusnya kita melakukan tindakan agar ini semua tidak terjadi mutasi COVID ini terhadap kita. Silakan dok. Oke, baik. Jadi malam ini kita berbincang-bincang mengenai bagaimana cara mengantisipasi varian terbaru mutasi COVID-19 dengan pertahanan tubuh yang kuat. Next slide. Oke. Mutasi virus itu perubahan pada materi genetik virusnya, intinya isi dari si virus itu berubah. Jadi struktur, cara kerjanya juga akan berubah. Nah, berubahnya kapan? Ketika dia akan memperbanyak dirinya dalam sel tubuh manusia. Ini selalu terjadi. Jadi bahkan Bapak Ibu sendiri tidak terhindar dari virus influenza. Siapa yang tidak pernah sakit flu? Tidak. Apakah sudah kena sekali sakit flu, besok-besok lusa tidak lagi? Nggak mungkin. Memang akan kena lagi karena struktur genetiknya akan berbeda. Jadi ini virus itu biasanya base-nya adalah RNA kebanyakan ya. RNA. Nah, RNA-nya inilah yang susunan legonya itu di dalam berubah-ubah. Sehingga kalau dia berubah susunannya, ada misalkan katakan ada 4 warna. Dari 4 warna merah, kuning, hijau, biru. Susunannya merah dulu baru kuning baru hijau baru biru atau merah dulu baru biru baru kuning baru hijau itu sudah berbeda. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, biasanya itu di dalam tubuh akan selalu berubah jadinya, dia akan berkembang. Makanya dibilang mutasi. Next. Slide selanjutnya. Nah, Bapak Menkes sudah bilang pada tanggal 3 Mei, Indonesia telah ditemukan kasus penularan yang disebabkan oleh mutasi virus baru. Jadi varian virus baru itu yang dari Inggris itu B117 sudah 13 kasus kita temukan. Yang dari Afrika Selatan itu N501Y dan 501V2 itu ada 1 kasus. Kemudian yang dari India itu yang kemarin meledak itu yang kata Ibu Ria tadi B1617 itu kita sudah temukan 2 kasus dan tidak menutup kemungkinan akan berkembang. Jadi Bapak Ibu dituntut untuk wajib, bukan dianjurkan, wajib menjaga protokol kesehatan untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Ya, next. Nih, mutasi virus baru yang muncul di India dengan nama B1617 sebagai mutan ganda. Jadi dia dalam proses mutasinya, strukturnya itu berubah 2 kali. Jadi ada 2 kali perubahan yang signifikan yang akan dapat menginfeksi manusia dengan dua kali lebih poten gitu ya, lebih potensial. Next, coba kita lihat. Nah, WHO sudah mendeskripsikan varian baru di India sebagai varian of interest atau mutasi yang diperhatikan karena tingkat penularannya yang cepat dan telah ditemukan di 17 negara dan akan bertambah terus ya. Hati-hati. Next. Nah, penelitian terkini dikatakan bahwa di rumah sakit India menemukan beberapa umum varian baru virus pandemi. Mual ya, contohnya sakit perut, gangguan pernapasan, udah pasti muntah, diare, sesak napas. Hampir-hampir mirip, hanya saja mungkin ada kemampuan lebihnya yang kita sampai saat ini juga masih tunggu penelitian lebih barunya. Next. Nah,
pakar pulmonologi sekaligus ketua tim Airborne Disease, RSUP Dr. Sarjito, Dr. Ika Trisnawati, kita kutip ya, mengatakan laporan mutasi virus seharusnya membuat semua pihak lebih peduli. Nah, paham ya? Dan tidak lepas dari protokol kesehatan. Nah, ini kita baiknya LWG mungkin ya akan selalu mengingatkan kondisi saat ini dan harus seperti apa. Kalau misalnya yang di sini, saya tahu pasti di sini akan menaati peraturan, instruksi, anjuran Zoom tiap minggu. Jadi Bapak Ibu pasti sudah lebih tahu ketimbang orang-orang yang mungkin kurang paham, kurang tahu ya. Sehingga harapan kami akan kesehatan Bapak itu harus lebih baik ya. Nah, meski vaksinasi massal gencar dilakukan, peneliti belum memahami dampaknya hingga setidaknya 12 bulan ke depan. Kita semua sama-sama baru, belum pernah ada kondisi ini sebelumnya di dunia. Ya, jadi Bapak Ibu sama-sama menahan diri, sama-sama peduli. Tidak lepas dari protokol kesehatan. Next. Nih, bagaimana cara mencegah penularan virus pandemi? Berulang-ulang kali. Terapkan protokol kesehatan, hindari kerumunan, minta tolong banget. Ya, kurangi mobilitas yang tidak penting. Kalau bosen semua sama-sama bosen, Bapak Ibu bosen, saya apalagi. Ya, bersihkan permukaan benda secara rutin. Kalau yang dulunya hidup jorok, minta tolong, ayo lebih rajin sekarang untuk kesehatan diri sendiri dan keluarga Anda. Ya, memastikan ventilasi udara baik. Yang selama ini kamarnya tertutup, tidak pernah buka pintu, mohon maaf, mulai bersih-bersih. Besok hari Sabtu bersihkan semua kamar, ya, ventilasinya dilap, dibersihkan, rajin-rajin lah, ya. Menjaga daya tahan tubuh. Nah ini menjaga daya tahan tubuh ini sebenarnya harusnya di nomor 1, ya. Jadi Bapak Ibu harus tetap menjaga daya tahan tubuh, kalau perlu ditingkatkan. Next slide. Nah, cara menjaga daya tahan tubuh kuat untuk bantu cegah penularan mutasi baru virus pandemi. Setidaknya ada daya tahan tubuh yang baik di dalam badan Bapak Ibu. Ya, konsumsi makanan sehat bergizi seimbang, ya. Makanan sehat bergizi seimbang yang kaya antioksidan dapat membantu tubuh melawan radikal bebas sehingga sistem imunnya lebih aware, lebih oke. Sehingga apapun ancaman dari luar masih lebih sulit gitu untuk merusak, mengganggu tubuh Bapak Ibu ya. Next. Nah, ini yang kedua adalah rutin berolahraga. Terbukti bahwa dengan cara berolahraga, tubuh kita akan lebih segar, bugar, dan fit. Tapi bukan hari ini olahraga, tahun depan lagi baru olahraga. Tidak, olahraga yang rutin dan teratur. Seminggu sekali, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, terserah. Atur sesuai dengan kemampuan tubuh Bapak Ibu ya. Teratur meningkatkan daya tahan tubuh dan meredakan peradangan. Nah, next. Yang ketiga, mengelola stres dengan baik. Jadi stres yang berkepanjangan dapat meningkatkan produksi hormon kortisol namanya di dalam tubuh. Ya, ini dapat mengganggu kerja sistem imun dalam fungsinya untuk melawan infeksi. Jadi Bapak Ibu ingat-ingat, kelola stres dengan baik. Ya, kalau sekarang memang sudah stres, cobalah untuk melihat selalu dari sisi positif. Ingat pesan saya, selalu berpikir positif. Kalau sekarang Bapak Ibu bisa lihat di media sosial semuanya negatif. Ada yang salah sedikit, julid, ya, nggak usah. Ya, pikir positif terus. Next. Beristirahat yang cukup. Dengan kita ketahui bahwa kita kurang istirahat, maka mudah sekali kita terserang penyakit. Baik itu batuk, pilek, dan lain sebagainya. Jadi, usahakan Bapak Ibu mendapatkan tidur yang baik, yang cukup, ya, kualitasnya. Sehingga begitu kita istirahat, sel-sel kita itu mampu untuk memperbaiki dirinya dan regenerasi sel. Next. Penuhi asupan cairan tubuh. Nah, ini kadang-kadang orang suka lupa bahwa Bapak Ibu tubuhnya 70%
mengandung cairan air. Jadi betapa pentingnya ya memenuhi kebutuhan cairan tubuh setiap harinya. Sistem kekebalan tubuh pun akan menjadi lebih kuat karena air dapat membawa oksigen pada sel-sel tubuh, sehingga sistem menjadi lancar dan bisa membersihkan racun berbahaya dari tubuh. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mengkonsumsi sesuatu makanan dan lain-lain, itu pasti ada zat yang dibuang dari dalam tubuh yang tidak penting. Lah kalau airnya sedikit, pembuangan kita tahu lewat feses dan lewat urin. Kalau yang lewat urin Bapak Ibu minumnya sedikit, maka racun yang tidak penting dalam tubuh itu akan tinggal lebih banyak dalam tubuh. Jadi sesuaikan dengan berat badan. Jadi cairan tubuh per hari setiap orang berbeda. Jadi 30 sampai 70 cc per kilogram berat badan per hari. Kalikan saja, bagi. Jangan malas-malas minum air putih, jangan kebanyakan minum kopi dan lain-lain. Air putih, ya. Next. Konsumsi air hidrogen dapat bermanfaat untuk membantu menunjang imunitas tubuh. Seperti kita ketahui, hidrogen itu mengandung antioksidan dan membantu mencegah reaksi-reaksi peradangan yang ada di dalam tubuh. Inflamasi namanya. Next. Nah, pemberian hidrogen secara inhalasi atau minum, ya, secara terus-menerus, berpotensi sebagai antioksidan yang potensial, antiinflamasi, anti peradangan, dan anti apoptosis. Jadi mengurangi risiko kematian sel yang terprogram dalam tubuh, jaringan hingga organ tubuh. Ya, itu ada di Jurnal Medical Gas Research 2014, Bapak Ibu. Next. Ya, bagaimana sih manfaatnya ketika kita mengkonsumsi hidrogen, baik diminum maupun inhalasi untuk jaga bantu imunitas dan mencegah penularan saat pandemi seperti ini. Next, kita lihat. Nah, terapi dan inhalasi air hidrogen memiliki efek anti peradangan, antioksidan, anti apoptosis seperti yang tadi saya sudah katakan, mengurangi stres oksidatif yang ada di dalam tubuh, meringankan gejala influenza karena proses peradangannya akan dikurangi. Dan serta infeksi virus berat lainnya, infeksi bakteri pun bisa, infeksi jamur pun bisa, selama dia ada peradangan, bagus sekali Bapak Ibu konsumsi. Ya, ini ada Jurnal Mikrobiologi dan Infectious Disease 2017. Next. Gas hidrogen dapat mengatur aktivitas antiinflamasi dan antioksidan. Sistem kekebalan ditingkatkan, kematian sel dikurangi, dan memiliki potensi pengobatan. Memperbaiki kondisi sel-sel tubuh yang sedang terganggu maupun yang sudah mulai rusak. Jadi Jurnal Oxidative Medicine and Cellular Longevity 2020. Ya. Air hidrogen memiliki antioksidan dan meningkatkan aktivitas antioksidan dalam tubuh sehingga dapat mengurangi peradangan yang terjadi di dalam tubuh. Jurnal Nature 2020. Next. Nah, molekul hidrogen bermanfaat sebagai terapi adjuvan, ya, atau perawatan tambahan yang diberikan pada pasien positif virus pada saat pandemi dan memiliki kualitas pengobatan dalam peradangan kronis pada paru-paru. Jadi ini sudah dilaporkan di jurnal University of West of England 2020, ini jurnal terakhir yang kalau tidak salah satu yang paling baru juga ya dari 2020. Next. Nih, air dan inhalasi hidrogen yang diminum masuk ke dalam tubuh dan pencernaan akan menyerap sampai ke sel-sel tubuh karena molekul hidrogennya yang ringan, tidak berbau, tidak berwarna, sangat mudah sekali untuk masuk. Next. Nah, kalau cara inhalasi bagaimana? Hidrogen itu kan kita hirup melalui hidung, dia akan alirkan ke saluran pernafasan atas, masuk saluran pernafasan bawah, masuk ke paru-paru, komponen paru-paru yang paling kecil, kita tahu namanya alveoli. Dari dalam alveoli akan terjadi pertukaran gas. CO dibuang, oksigen dan hidrogen ambil. Masuk ke dalam tubuh kita, itu pertama kali oleh vena pulmonalis. Dari situ nanti akan dimasukkan ke dalam jantung, dari jantung akan dipompakan ke seluruh tubuh. Maka tubuh Bapak Ibu akan mendapatkan manfaatnya, ya, sampai ke sel-sel mitokondrial dan lain-lain. Next. Nah, kalau nanti ada pertanyaan, silahkan dilayangkan ke Ibu Ira, kita akan diskusi selanjutnya. Ibu Ira, saya kembalikan dulu sementara. Iya, terima kasih, Dok.
Nah, eee, ini yang ingin bertanya Bapak Ibu silakan ya di chat, ke saya atau di everyone. Biasanya sih nanti terakhir-terakhir nih Dok pertanyaannya mulai maraton semua nih. Nggak apa-apa ya Bapak Ibu mungkin lagi mikir apa yang mau ditanya ya silakan ya. Nah Dokter ini mutasi, COVID ini dengan 3 varian terbaru ya yang dari India, Afrika Selatan ya Dok ya, dan juga, eee, dari Inggris. Dok, ini perbedaannya Dok ya dengan virus corona yang biasa ya, yang yang bukan dari mutasi. Kalau dari segi gejalanya itu seperti apa Dok? Apakah sama atau berbeda juga Dok? Baik, jadi gini Bu Ira, yang dikatakan mutasi tadi adalah kemampuan si virus itu dalam menginfeksi orang lain satu. Yang kedua, menimbulkan gejala klinis pada pasien itu yang hampir berat, kemudian hampir menuju ke arah mudah sekali menginfeksi orang, maka sequence genom si virus tadi akan ditandain. Jadi sebenarnya setiap hari itu terjadi mutasi. Udah berulang-ulang, itu mudah sekali mutasi pada populasi penduduk. Hanya saja dikatakan tadi menjadi interest, menjadi penting untuk diperhatikan karena kok yang tipe ini itu lebih mudah menginfeksi orang. Kok yang tipe ini lebih gampang menyebar. Kok yang tipe itu, nah itu ditandain tipe-tipe yang mana saja. Kalau mutasi itu pasti selalu terjadi, Bira. Nah, jadi yang tipenya B1617 India itu punya rantai mutasi ganda dikatakan. Nah, itu yang salah satunya yang mudah sekali menginfeksi penduduk orang lain. Nah, kalau tidak tidak secara taat melaksanakan protokol kesehatan, maka akan cukup mudah terinfeksi. Ya, gitu. Begitu juga Inggris yang B117 juga hampir sama. Cuman rata-rata semua ini memang base-nya adalah coronavirus. Jadi coronavirus yang hidupnya di saluran pernafasan. Jadi sedikit banyak akan menimbulkan keluhan di saluran pernafasan. Itu Ibu Ira. Mungkin satu dan lainnya ada tambahan yang lain. Dari kepala mungkin, atau sakit perut, diare, dan lain-lain. Tapi sebelumnya juga yang di Wuhan itu Februari 2020 sebenarnya kan kita sudah pernah dengar juga dengan mutasi D614G. Waktu itu di kita September Oktober kalau tidak salah sudah masuk dan itu memang ada keluhan diare dan lain. Jadi hampir mirip sebenarnya. Gitu Ibu Ira. Oke, berarti gejala-gejala yang dirasakan mirip dengan virus COVID yang seperti biasa ya dok ya, yang sebelum bermutasi itu. Ketika kita terserang virus mutasi dari 3 varian itu dok. Ya, memang hampir-hampir sama. Jadi bukan tidak mungkin juga orang sudah mengidap terinfeksi virus COVID dengan varian baru ini, hanya saja tanpa gejala. Bisa saja Ibu Ira. Makanya yang penting tadi adalah selalu menjaga protokol kesehatannya jalan. Jangan menganggap enteng. Kadang-kadang kita pikir, kita sudah divaksin. Kadang-kadang kita pikir, sebentar lagi selesai. Tidak ada yang sebentar, kita tidak tahu. Sebentar itu, apakah tahun depan, apakah 5 tahun lagi, sebentar memang, nggak lama. Gitu. Tapi ya, who knows, nggak ada yang tahu Ibu Ira. Dok, dari 3 varian ini, mana yang paling besar dampaknya dok untuk sampai menyebar ke Indonesia dok? Oke, sudah masuk Ibu Ira. Tadi di laporannya sudah ada. Yang Sudah paling masuk. besar dampaknya untuk paling cepat menyebarnya itu di 3 varian itu yang mana? Dari India kah atau dari Afrika atau yang dari mana dok? Kalau lihat modelnya, kemungkinan besar dengan double mutation-nya India, Ibu Ira. Iya, kenapa tuh dok bisa itu yang dampaknya paling bisa besar gitu ke Baik, negara kita? mungkin reviewnya belum banyak, belum resmi dari kementerian, hanya saja mereka sementara sekarang masih coba meneliti modelnya seperti apa sih, gitu, yang India ini. Hanya saja dari cerita jurnal negeri yang sudah saya baca, lebih mudah menginfeksi manusia ketimbang yang dua lagi, gitu. Jadi agak lebih gampang jadinya kita kenanya Ibu Ira gitu. Jadi makanya saya bilang kemungkinan yang India mungkin masih mungkin. Dok, tadi dari 16 kasus yang sudah tercatat dari Kemenkes, apakah ada kemungkinan bisa berkembang lagi dok kasus ini angkanya? Kalau
eh kalau secara eh, pribadi saya harap tidak, tapi kalau secara profesional ya kemungkinan besar Ibu Ira, karena ini kan airborne disease, jadi bisa saja terbawa atau droplet. Jadi yang harus tetap kita jaga yaitu tadi kebiasaan-kebiasaan kita. Kalau enggak mudah sekali pasti, Oh, mudah sekali. iya. Dok, tadi kita sempat sedikit ngobrol sebelum ini bahwa ada juga varian virus yang dokter bilang sampai tidak terdeteksi melalui PCR. Itu maksudnya seperti apa, dok? Ya, jadi kebetulan yang India ini sementara sekarang kita sedang observasi dulu di dunia. Ada kemungkinan mutasinya itu akan merubah sistem pertahanan permukaan virus protein yang dia dihasilkan itu, sehingga protein tadi tidak bisa terdeteksi oleh PCR. Jadi memang ketika kita melakukan swab PCR, PCR itu akan mendeteksi protein hasil dari si virus. Bukan virusnya yang dapat. Protein di permukaan-permukaan itu yang sengaja dibuat virus untuk melindungi mereka. Nah, itulah yang diambil, protein itulah yang diperiksakan. Jadi bukan virusnya. Nah, ada beberapa jenis virus mampu memproduksi jenis protein yang nggak kedeteksi sama si PCR. Gitu kira-kira, Bu Ira. Jadi ya itu merupakan sebuah apa ya um, gerakan mutasi dari virus sebenarnya. Jadi sebelum-sebelumnya juga banyak gitu. Kayak virus-virus influenza ada yang tanpa harus dengan pengobatan dia 21 hari sembuh sendiri. Tapi di beberapa orang sampai batuknya berdahak, sampai sorry itu saya dia ingusnya bisa sampai hijau, artinya dia butuh antibiotik untuk coba untuk mengurangi proses-proses infeksi yang terjadi. Sampai begitu Ibu Ira. Nah, memang ada. Kita juga tahu pneumonia itu infeksi paru-paru, bakteri, itu juga jenisnya macam-macam. Ada yang memang dia bakterinya juga menimbulkan protein-protein yang dinding selnya itu akan bertahan terhadap berbagai jenis antibiotik. Contohnya seperti itu. Memang ya gitu Bu. Jadi kalau misalnya contoh ya yang paling mudah paling gampang, nggak pernah pacaran, Bapak Ibu tidak pernah pacaran, gampang sekali jatuh cinta. Tapi begitu sudah sekali, dua kali, tiga kali sakit hati, nggak mudah. Nanti gue yang sakit hati. Nah, contohnya gitu. Jadi memang uh, kita sudah beradaptasi. Sama juga seperti virus tadi. Virus tadi beradaptasi, mencoba untuk membangun uh, pertahanan dirinya dengan cara seperti tadi, Bu Ita. Oke. Oke, dok. Satu lagi nih, dok, mengenai vaksin ya, dok ya. Siap. Tadi kan seperti di presentasi dokter dan juga dikutip dari Kompas juga ini, bahwa vaksin itu bukan berarti kita kebal seperti Avenger ya, dok ya. Tadi dokter juga bilang ya. Dan para peneliti juga masih melihat 12 bulan ke depan gitu, karena ini kan kasus ini juga baru terjadi ya di dunia ya. Berarti bisa dikatakan bahwa memang vaksin itu bukan dalam arti kata kita kekebalan tubuh kita 100% dan tidak bisa terkena virus gitu ya, dok ya? Ya, betul Ibu. Jadi gini, tubuh kita tidak pernah kenal dengan virus corona. Gimana caranya supaya tubuh kita itu mengenal virus corona? Dengan cara diberikan jenis virus yang sudah mati. Begitu kita terpapar dengan virus yang sudah mati, virusnya ini tidak bisa apa-apa, tapi jenisnya terdeteksi sama tubuh kita. Nah, begitu terdeteksi sama tubuh kita, sel-sel tubuh kita mengenalin, ini dia nih ya. Gitu. Kemudian dia akan memproduksi daya tahan tubuh kita, tentara untuk melawan si virus corona tadi. Yang notabene sudah mati virusnya. Hanya saja dalam tubuh kita sudah terbentuk kekebalan. Gitu. Nah, dalam satu kali siklus vaksin tadi, ada yang 2 kali vaksin selama 14 hari 2 kali, ada yang 28 hari 2 kali, ada yang cuma 1 kali. Nah, semua itu intinya adalah untuk mengenalkan tubuh kita terhadap jenis virus corona. Sehingga besok-besok lusa, nih mantan kalau datang lagi, wah habek gitu contohnya. Jadi tubuh itu sudah tahu, sudah kenal.
daripada sama sekali belum mengenali, Bu Ira. Kalau belum mengenali seperti belum tervaksin gitu ya, belum pernah kena. Jadi bisa saja saya terinfeksi virus corona, wah saya menggap-gap bisa sampai pakai ventilator, masuk di ICU, mungkin bahkan berangkat ke Rahmatullah. Ya contohnya seperti itu gitu. Jadi supaya kita bisa terpapar, kenal dengan si virus, divaksin. Apakah besok-besok lusa tidak akan kena? Ya nggak bisa. Pasti bisa terkena. Hanya saja tubuh sudah lebih aktif memproduksi daya tahan tubuhnya. Gitu kira-kira Ibu Ira. Oke, Dok, berapa lama waktunya vaksin itu bekerja setelah disuntikan ke dalam tubuh kita, Dok? Baik, untuk yang resmi di Indonesia masuk itu 2 kali vaksin. Ya, vaksin pertama adalah pengenalan betul-betul saat pertama kali terpapar. Keduanya itu adalah untuk memancing imun lebih tinggi lagi sehingga daya tahan tubuh yang diproduksi itu bisa lebih banyak. Kebetulan sedang pandemi ya. Nah, ada jenis vaksin yang 14 hari jaraknya, yang lansia itu 28 hari jaraknya. Itu segera setelah vaksin kedua, seminggu kemudian Bapak Ibu boleh periksa berapa besar sih antibodi daya tahan terhadap COVID itu di dalam tubuh Bapak Ibu. Boleh ke laboratorium, kita bisa periksakan antibodi spesifik COVID. Itu bisa diperiksakan. Ada yang bisa sampai 200 titernya, ada yang cuma 40, ya itu tergantung dari tubuh kita memproduksi tentaranya masing-masing. Akan berbeda. Gitu kira-kira Ibu Ira. Oke. Berarti alangkah bagusnya ketika kita baik sebelum vaksin dan sesudah vaksin, kita tetap mempertahankan daya tahan tubuh kita ya, Dok ya. Oh, itu yang Supaya pertama, itu yang utama. Mempertahankan daya tahan tubuh sudah pasti. Yang kedua, untuk tetap mendapatkan daya tahan tambahan terhadap vaksin, terhadap virus corona, maka divaksin. Tapi intinya yang pertama daya tahan tubuh kita masing-masing. Oke, sehingga vaksin itu juga bekerja di dalam tubuh dengan maksimal, daya tahan tubuhnya juga menjadi maksimal ya, Dok ya, ketika Betul. kita sudah ditameng dengan imun kita yang bagus tadi ya.